datang di Sekolah TV. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja sistem starter tipe reduksi. Sama dengan cara kerja sistem starter tipe konvensional, cara kerja sistem starter tipe reduksi meliputi 3 tahapan. Tahap pertama, yaitu pada saat kunci kontak posisi start, lalu tahap kedua, pada saat pinion gear berkaitan dengan ring gear atau flywheel, dan tahap ketiga, pada saat kunci kontak kembali ke posisi on. Penjelasan lebih detail mengenai 3 tahap tersebut adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pada saat kunci kontak posisi start. Arus mengalir ke pull-in coil, lalu ke field coil, dan ada yang mengalir ke hold-in coil. Kemudian pinion gear bergeser dan berkaitan dengan ring gear. Aliran arus pada saat kunci kontak posisi start, yang pertama adalah arus dari baterai positif mengalir ke kunci kontak, lalu ke terminal 50 solenoid, menuju ke pull-in coil, kemudian ke terminal C, terus ke field coil, lalu ke brush positif, dan mengalir ke armatur, menuju ke brush negatif sampai ke massa. Hal ini mengakibatkan motor starter berputar lambat. Kemudian yang kedua, arus baterai positif mengalir ke kunci kontak, lalu ke terminal 50 solenoid, menuju ke hold-in coil, dan ke massa. Hal ini menyebabkan terbentuknya medan magnet pada hold-in coil. Kemagnetan pada solenoid semakin kuat, sehingga mampu menggeser pinion gear agar berkaitan dengan ring gear. Berikutnya adalah tahap kedua, yaitu pada saat pinion gear berkaitan dengan ring gear. Pinion gear berhubungan dengan ring gear, dan plat kontak menempel dengan terminal utama pada solenoid, sehingga terminal 30 dan terminal C terhubung. Secara lebih detail, aliran arusnya adalah sebagai berikut. Pertama, arus baterai positif mengalir ke kunci kontak, lalu ke hold-in coil, sampai ke massa. Sehingga terbentuk medan magnet yang menahan pinion gear, agar tetap berkaitan dengan ring gear. Kedua, arus baterai positif mengalir ke terminal 30, menuju ke plat kontak dan terminal C, kemudian ke field coil dan brush positif, lalu ke armatur dan brush negatif, sampai ke massa. Sehingga terbentuk medan magnet yang sangat kuat pada field coil, maka putaran motor starter bertambah cepat dan mampu menghidupkan mesin. Terakhir tahap ketiga, yaitu pada saat kunci kontak kembali ke posisi on, sesaat setelah kunci kontak pada posisi on, plat kontak masih dalam kondisi menempel, dan terminal 50 tidak mendapatkan arus dari baterai. Secara lebih detail, aliran arus yang pertama yaitu, arus baterai positif mengalir ke terminal 30, plat kontak, dan terminal C. Lalu ke field coil, menuju ke brush positif, armatur, dan brush negatif, sampai ke massa. Hal ini mengakibatkan, motor starter masih berputar. Kedua, arus dari baterai positif mengalir ke terminal 30, plat kontak, dan terminal C, lalu ke pull-in coil, hold-in coil, sampai ke massa. Pada pull-in coil dan hold-in coil terjadi kemagnetan, namun arahnya berlawanan. Sehingga saling meniadakan, dan hilang kemagnetan pada solenoid. Maka plunyer kembali ke posisi semula, sehingga memutuskan arus yang ke field coil, dan menyebabkan motor starter berhenti berputar.